Laskar Tangguh Mandiri in Health. Semangat pagi. Selamat pagi. Oke, apa kabar nih Bapak, Ibu, Bro and Sis semuanya yang di seluruh Nusantara ya? Nah, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami secara offline. Kemudian juga tentunya teman-teman kita yang online nih banyak sekali, terima kasih banyak sudah hadir di acara ini. Baik, acara ini adalah Mandiri in Health Leaders Talk Mindset. Ini adalah seri keempat terkait leading change. Kita mengambil tema Action for Leading Successful Change. Oke, nah leading change ini adalah merupakan satu dari 10 kompetensi BUMN yang kemudian diulas tuntas oleh Mandiri in Health untuk menambah kompetensi Bapak Ibu sekalian dan untuk menambah juga semangat kita dalam bekerja. Baik, sebelum masuk pada rangkaian acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Clarita. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Departemen Legal dan PCP di Mandiri in Health. Nah, sayalah yang kemudian akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara ini di 1,5 jam ke depan. Takut pada perubahan, kemudian resisten, tapi ada yang menganggap juga loh bahwa perubahan itu ternyata challenging buat dirinya sendiri, menantang, dan dia mau melakukannya dengan willingness. Artinya apa? Dengan sukarela. Nah, teman-teman memang perubahan ini selain tadi menakutkan, ada resistensi juga. Ini juga merupakan peluang buat kita. Siapa yang bisa beradaptasi, tentu dia yang akan bisa tetap leading gitu ya. Nah, sebenarnya sih intinya sebagian orang tuh sebenarnya mau berubah. Tapi bagaimana cara kita merubah? Bagaimana memulainya? Soalnya kok kalau kita ingat perjalanan kita ke belakang, mungkin ada sesuatu yang kalau kita melakukan perubahan, itu jadi obstacle buat kita, karena gagal gitu, atau mungkin ada juga teman-teman yang merasa bahwa sekarang udah di zona nyaman, nggak perlu lagi loh melakukan perubahan. Karena gini aja aku udah seneng, gini aja aku udah happy gitu ya. Nah, leading change yang akan kita bicarakan ini merupakan tindakan memimpin dan mengarahkan. Ini adalah kemampuan bagi leaders untuk memandu, kemudian mengambil inisiatif, juga tetap keep up sama perubahan itu dalam situasi tertentu. Nah, seorang leaders yang sudah bisa mengarahkan, kemudian menginspirasi dan menggerakkan orang lain, tentu dia akan unggul dan bisa mencapai kesuksesan dari perubahan yang dilakukan. Oke, jadi leading change sendiri adalah cara jitu untuk melakukan perubahan dan meraih keberhasilan. Nah, kalau sebagai leaders bagaimana? Kita harus melihat, tadi kan ada tantangan, ada peluang, tapi juga ada yang menakutkan. Nah, bagaimana leaders ini bisa merubah suatu perubahan itu menjadi sebuah peluang. Baik, dan ini diperlukan strategi cerdas yang mampu dilakukan, kemudian diterapkan untuk mencapai perubahan dan sukses. Nah, hal ini juga salah satu kontribusi penting, leading change ini harus berpondasi kuat sehingga perusahaan kita sendiri, Mandiri in Health yang kita cintai ini, memiliki daya saing yang kuat dan bisa bersaing. Kalau kita resisten, kita nggak mau berubah, tentunya kita adalah katak dalam tempurung ya. Jadi kita di situ-situ aja, tapi kemudian dunia berubah. Dunia berubah dan kita tetap di dalam tempurung, nggak dipakai lagi, nggak dilihat lagi. Oke. Nah, untuk kita bisa deep talk lagi, kemudian kita dari bagaimana sih sebenarnya cara leaders ini melakukan leading change ini ya, kita akan sambut. Nah, hari ini kita sambut kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Marihot dari SCVP Kepatuhan Mandiri in Health. Silakan Bapak. Sore Pak, salam sukses. Baik. Nah, kemudian ada lagi, tentunya kalau kita sudah ada dari jajaran manajemen, kita juga
nggak melupakan yang penting banget, yang banyak banget di perusahaan kita, suara milenial yang diwakili oleh Bro Bayu. Beliau adalah HC IS dan OS dari dari InHealth, Mandiri InHealth. Silakan Bro Bayu. Selamat sore. Gimana nih kabarnya Bapak kita yang terbaik, para leaders di Mandiri InHealth yang membanggakan. Apakah udah siap acara ini? Siap, kabar luar biasa. Wey, luar biasa, luar biasanya 2 kali Pak. Luar biasa. Luar biasa. Gitu. Baik. Jadi, nah, terima kasih atas kehadirannya sore ini. Kedua narasumber yang luar biasa ini akan memberikan insight-insight menarik dan juga tips and trick supaya kita tetap tidak resisten terhadap perubahan dan mampu beradaptasi. Oke. Sebelum kita mulai nih, ada yang menarik untuk Bapak Ibu Bro and Sis yang hadir di ruangan ini secara offline dan juga hadir secara online. Oke. Itu apa sih? Ada gimmick menarik loh. Gimmicknya apa? Ada pertanyaan dari kita. Dan jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah. Oke, seru kan ya? Pasti juga hadiahnya nggak akan mengecewakan loh ya dari panitia. Nah, ini adalah pertanyaan sederhana namun dalam banget. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kita harus berubah? Tolong Bapak Ibu yang online cukup nggak usah diomongin di sini. Kita bisa langsung isi di ruang chat room-nya. Langsung isi mengapa kita harus berubah. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih banyak atensinya sore ini. Baik, nah kita masuk nih ya ke deep talk soal leading change. Bagaimana leading change ini supaya bisa Mandiri InHealth bertransformasi, berubah menjadi sesuatu yang sukses di masa depan. Jadi pertanyaannya nih untuk dua-duanya awalnya ya kan. Berbicara mengenai perubahan pasti kompleks banget ya kan. Dan sebagian besar sebenarnya tadi tertarik namun terus bingung. Bagaimana caranya, bagaimana memulainya. Nah, kemudian sama pertanyaannya kepada halayak ramai. Jangan yang di online jangan salah Pak Marihot sama Bro Bayu ngomong baru ditulis ya sekarang dong. Supaya jadi insight juga buat kita. Jadi mengapa kita harus berubah? Start dari Pak Marihot, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Clarita. Selamat siang, selamat pagi, Laskar Tangguh Mandiri. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Nah, jadi ini ada pertanyaan, dari mana kita memulai perubahan? Jawabannya sederhana, dari diri kita sendiri. Kita menyadari nggak bahwa diri kita itu juga mengalami perubahan? Bahwa ketika kita umur 20, umur 25, umur 30, dan selanjutnya ketika kita masih kuliah, bekerja, berkeluarga, memiliki anak, kemudian sampai pensiun. Kita menyadari nggak ada perubahan dalam diri kita? Bahwa kita juga harus berubah. Nah, perubahan itu dalam hal apa? Kebutuhan kita berubah, aspirasi kita berubah, tekanan kita berubah, keinginan kita berubah. Lain kebutuhan atau aspirasi kita ketika kita mulai kerja, ketika kita sudah, kita misalnya ambil dalam pekerjaan, ketika kita mengawali pekerjaan, ada kesempatan promosi, ada kesempatan dapat kepercayaan lebih, berubah. Kita menyadari nggak bahwa ada perubahan yang kita lakukan, baik karena diri kita ataupun karena dalam tanda petik tekanan atau situasi yang mengharuskan kita berubah. Ya, Pak. Jadi kalau kita berbicara perubahan, kita harus melihat bahwa diri kita pun harus atau pasti berubah. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita tidak pernah hidup dalam
hanya diri kita sendiri. Kita itu terkoneksi atau terhubung dengan orang lain, siapapun itu. Dan dimanapun kita pasti terkoneksi atau terhubung dengan orang lain. Di kantor, sudah pasti. Itu bisa ke atas, ke pimpinan, ke rekan kerja, ke bawahan, ke tim kerja. Secara organisasi, kita ada stakeholder, ada customer, ada BU, ada vendor, ada supplier, Pak, ya. semua. Di Mandiri Health ini betul kompleks. Kompleks. Di rumah, dengan kalau kita masih single, dengan orang tua, dengan saudara, adik, abang. Nah, kemudian kalau sudah berkeluarga, dengan pasangan atau dengan anak. Jadi itu semua berubah. Yang paling gampang kita lihat perubahannya itu kalau kita sudah punya anak. Nah, jadi bahwa baik kita maupun lingkungan kita membuat kita harus berubah. Jadi kalau kita tidak menyadari bahwa perubahan itu perlu, berarti kita tinggal tunggu waktu. Nah, lingkungan kita itu apa yang mempengaruhi lingkungan kita? Lingkungan kita itu baik yang kelihatan, yang fisik, maupun tidak. Nah, yang mempengaruhi kita bergerak atau berbuat atau mempengaruhi kehidupan kita itu banyak. Dalam bekerja misalnya, lingkungan kita, cara bekerja kita. Dulu mungkin belum lama-lama sebelum pandemi, digitalisasi belum gitu masif. Sekarang sudah menjadi sangat kebutuhan. Peraturan juga yang mendasari kita untuk bekerja banyak berubah. Kemudian persaingan. Kalau kita berubah, orang lain juga berubah. Perubahan pada orang lain pasti berimpact kepada kita. Kemudian lingkungan juga berubah. Nah, jadi semuanya berubah. Kemudian kita melayani customer, melayani badan usaha atau nasabah kalau di bank atau badan usaha tadi di tempat kita Mandiri Health. Aspirasi mereka itu berubah, permintaannya berubah, keinginannya berubah. Sudah kita layani seperti ini, dia pingin seperti ini. Sudah kita kasih seperti ini, pesaing kasih seperti ini, yang lebih lagi. Jadi kita harus selalu berubah. Nah, itulah pentingnya kita berubah, bahwa baik diri kita maupun lingkungan kita memaksa. Kalau kita tidak menyadari, memaksa. Kalau kita menyadari, menyesuaikan, gitu. Jadi kita harus berubah. Iya, Pak. Ya. Boleh, Pak. Nah, tadi nih yang dibicarakan Pak Marihot, ini relate banget sama omongannya Barack Obama. Jadi kira-kira begini, kalau misalnya kita mau berubah, kita jangan menanti-nanti orang lain atau menanti-nanti waktu. Kenapa? Karena kita adalah perubahan itu sendiri, gitu. Benar, Pak? Ya. Tepat sekali. Oke, kemudian saya tambahkan sedikit boleh, ini. Pak, silakan, Pak. Jadi kemarin saya dengan Bapak Direktur Utama Pak Budi Tampubolon, Pak Butam, dengan Pak Irfan dari FDN, menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri untuk Bank Mandiri dan semua perusahaan anak. Pembicaranya bagus-bagus, dan di situ diperkenalkan kembali, bukan diperkenalkan baru, tapi diulangi, direfresh mengenai mandirian DNA. Kita ini kan semua mandirian dalam lingkung mandiri ya. Nah, jadi mandirian DNA itu ada satu DNA yang membedakan saya dengan Bapak, dengan rekan-rekan semua, yang membedakan Bu Clarita atau Mas Bayu dengan yang lain itu adalah DNA-nya. Nah, unik karakteristik. Nah, DNA itu bisa dilihat dari apa? Nah, dari karakteristik yang unik. Jadi kalau orang nanti melihat, misalnya begitu melihat wajahnya, siapa di sini yang misalnya melihat wajahnya Pak Tommy, dia udah pasti tahu di lingkungan asuransi bahwa ini Mandiri Health, gitu. Dari cara kerjanya, dari cara sikapnya, gitu. Begitu juga misalnya Bu Gio, nah begitu dilihat, oh ini Mandiri Health nih, gitu. Jadi customnya itu Mandiri Health, gitu. Iya, jadi. Nah, di DNA-nya Mandiri itu, Mandirian DNA, MDNA itu disebut create your own game. Nah, itu yang relate yang dengan Ibu bilang, kita menciptakan perubahan. Kita yang menciptakan perubahan itu supaya kita bisa berperan di dalamnya. Yang tadi sejalan dengan Barack Obama. Ya. Betul sekali. Oke, gimana nih Mas
Bro Bayu. Oke. Saya ini orang Jawa, jadi kalau manggil laki-laki tuh kalau nggak Mas tuh nggak enak, tapi Nggak Bro Bayu kita kan. Welcome aja, mau dipanggil Mas boleh, Bro juga Oh, silakan biar gitu. cair aja, Iya, Bro. betul. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu Clarita ya. Bu Clarita sore hari ini sangat cantik sekali ya Bapak Ibu semua ya. Pakaiannya juga sangat match gitu ya. Harus dong. Oke. Balik ke pertanyaan mengapa kita harus berubah ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Pak Marihot izin sedikit menjawab ya gitu. Jadi sebenarnya jawaban Pak Marihot tadi memang sudah sempurna ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya selaku generasi milenial izin menambahkan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Nah, Bapak Ibu Bro and Sis semua ya, generasi milenial adalah generasi yang berhadapan langsung nih ya dengan perubahan zaman ya, perubahan zaman teknologi secara langsung ya. Yang dimana kalau generasi milenial itu terlambat sedikit gitu ya, kita itu akan tergerus ya, atau mungkin bahkan hilang gitu ya. Kalau misalkan dengan rekan-rekan milenial ya, Hilang tuh maksudnya hilang dari peredaran iya, pertemanan gitu ya? betul ya. Oke. Kadang kalau misalkan kita di pertemanan aja ya, kalau kita kudet atau kurang update, Kurang kita akan update. dibully gitu ya. Waduh, Akan ngeri ya. dibully atau bahkan wah Pertemanan lu kalian. kurang informatif lu, kita nggak cocok nih tongkrongannya. Kadang suka seperti itu Oke. ya. Dan kita sepakat ya bahwa kalau yang tadi dibilang Pak Marihot bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Wow. Ya, betul. Dan perubahan Bapak Ibu semua Bro and Sis itu tidak selamanya menyenangkan. Ya, tidak selamanya menyenangkan, tetapi gitu ya. Sebaliknya juga perubahan itu juga bisa membawa ke hal yang lebih baik atau juga menjadi hal yang menyenangkan. Nah, generasi milenial itu simple ya. Pak Bu Clarita, Pak Marihot, kita itu Simple, butuh baik. aksi gitu ya untuk bisa memberikan reaksi gitu ya. Kita butuh alasannya, kita butuh alasan untuk bisa melakukan perubahan. Nah, saya nih ya, saya punya beberapa alasan kenapa saya sendiri atau kita semua gitu ya harus berubah ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, yang pertama adalah masa depan ya, itu sama pentingnya dengan masa sekarang Bapak Ibu semua ya. Sekarang ya kita mungkin terlihat baik-baik saja. Mungkin kita terlihat enak-enak saja di sini ya, nyaman, atau sekarang kondisi kita itu sedang tidak baik-baik aja. Di masa depan pasti kita punya rencana dong. Betul. Gitu ya. Bagaimana mempertahankan, bagaimana menjadi kondisi yang lebih baik gitu ya. Nah, itu kita juga harus merencanakan perubahan. Nah, yang kedua ya, ini bertautan dengan yang kedua adalah kita sadar bahwa hidup kita ini nggak cuma berada di masa sekarang. Ya, beberapa waktu lalu ya, Bu Clarita, Pak Marihot, mungkin saya masih duduk di bangku SMA atau perkuliahan ya, atau teman-teman milenial juga masih sama gitu ya, di mana katanya itu adalah masa-masa paling indah gitu ya. Tapi sekarang lihat gitu, saya duduk di sini bareng dengan narasumber yang luar biasa, duduk bersama dengan moderator yang luar biasa juga. Nah, kalau misalkan saya nggak berubah, kalau misalkan saya nggak punya pola pikir yang berubah, atau masih sama dengan yang lain, gitu, apakah saya akan bisa duduk di sini? Belum tentu ya rekan-rekan gitu ya. Lalu terkait juga itu ya bahwa saya nggak ingin menyesal gitu ya. Karena waktu itu nggak bisa terulang 2 kali. Luar biasa Gitu ya, ya. begitu Waktu itu nggak bijaksananya bisa ini. terulang 2 kali. Jadi saya nggak mau menyesal. Jadi saya harus Betul. bisa mengikuti perubahan. Ya. Nah, yang keempat adalah gimana caranya gitu ya. Kita berubah yaitu demi diri sendiri, bukan untuk orang lain gitu loh. Ya, kita berubah ya untuk masa depan kita sendiri. Buat perubahan untuk masa depan lebih baik kita sendiri. Gitu. Nah, yang terakhir ya, yang menurut saya cukup ngena ya buat diri saya adalah saya tidak ingin mengecewakan kedua orang tua saya, gitu ya. Karena ya saya sedari dulu aja, sedari awal orang tua itu udah mempersiapkan masa depan kita gitu ya. Bagaimana kita sekolah, pendidikan mau di mana dan lain sebagainya sampai dengan sekarang. Nah, masa iya sih kita nggak mau berubah untuk Benar. bisa mempersiapkan itu. Nah, itu sih Bapak Ibu rekan-rekan ya Pak Marihot, Bu Clarita. Yes. And doing it for your parents. Yes, that's right. So that's why we have to change. Yeah, thank you. Nah, ini juga pertanyaan yang sama untuk Pak Marihot sama Bro Bayu juga. Nah, kalau mendengar kata tadi sebenarnya relate juga sih, berubah atau punah gitu ya. Nah,
Ini gimana menurut Pak Marihot? Terima kasih, Sis Clarita. Jadi tadi saya sebelum menjawab ini saya menekankan notes yang disampaikan Bro Bayu bahwa berubah untuk kita gitu ya, untuk diri kita sendiri dulu. Betul. Nah, jadi itu dan jangan dipaksa. Nah, jadi jangan dipaksa. Bagaimana kita merasa tidak dipaksa tetapi dengan senang hati? Ya itu tadi. Kita harus pertama melakukan itu untuk diri kita dan yang relevan atau sejalan dengan kalau kita bekerja dengan organisasi atau institusi tempat kita bekerja. Realistis gitu ya, Ya, Pak ya. jadi harus sejalan gitu ya. Betul. Nah, Realistis. kemudian itu kembali saya quote yang disampaikan kemarin oleh Bapak Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri. Salah satu tadi Mandirian DNA itu adalah start with the end in mind. Start with the end in mind. Artinya apa yang kita capai di akhir itu harus sudah tergambar saat ini. Itulah namanya impian. Itulah namanya visi. Itulah namanya cita-cita. Jadi kalau kita mau mencapai cita-cita, tidak ada cita-cita yang mudah. Kalau ini tidak ada yang gampang, tidak ada yang tanpa tantangan. Untuk bisa mencapai itu kita harus berubah. Jadi kalau kita harus start with the end in mind. Jadi impian itu, impian kan di masa depan. Kita datangkan ke masa sekarang. Oke, jadi harus terlihat impian kita itu. Yes. Sehingga apapun yang membuat harus kita berubah tidak merasa terpaksa. Ya, itu. benar. Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan Sis Clarita. Ya. Bagaimana atau punah? tentang berubah atau punah? Yes. Artinya pilihannya cuma 2. 0 atau 1 atau 0 atau 10 gitu. Maksudnya menjadi ya lebih atau baik tidak gitu atau ya. tidak. Nah, Betul. kalau tidak berubah ya punah gitu. Nah, artinya pilihan itu tidak ada kalau change or perish itu ya, punah gitu ya. Jadi kalau kita tidak berubah ya punah. Jadi kita tidak punah itu banyak ininya. Punah itu banyak gambarannya, tidak harus mati gitu ya. Nah, tetapi punah misalnya apa? Tadi sudah disebutkan, hilang dari peredaran. Iya. Iya. Gampangnya Ya, gitu ya. orang teman-teman satu angkatannya sudah promosi, jauh, dia masih tertinggal. Itu Udah satu. kerja di Mandiri In Health, masih di mana lagi yang teman yang lain? Kemudian teman-temannya sudah mencapai pendidikan ini, dia masih stay di situ. Betul. Kemudian teman-temannya sudah katakanlah bisa berkarya dalam banyak hal, dia masih saya cukuplah buat saya gitu. Iya. Nah, jadi artinya sehingga ketika kita tidak berubah, kita akan punah dalam arti kita tidak relevan lagi dengan situasi sekarang. Kita tidak cocok lagi dengan situasi kita di mana hidup. Gitu. Sehingga kita apa? Kita ditinggal, kita disisihkan, kita diabaikan, kita tidak diikutkan, kita tidak diperhatikan gitu. Jadi punah itu banyak bentuk-bentuknya yang membuat kita menjadi tersisih atau punah atau tidak dilirik lagi. Gitu. Jadi sebetulnya lebih susah lagi tuh Pak kalau punah ya Pak ya. Iya. Daripada kita udah mulai di satu titik tertentu, kita sebenarnya tinggal naik. Cuma karena memang nggak mau berubah, akhirnya bisa kita turun. Dan bahkan ya nggak bisa lagi. Ya kan kalau mau naik lagi ke titik yang sama tadi harus usaha lebih keras. Iya, benar sekali. Jadi benar sekali Sis Clarita. Dan sebenarnya tanpa dia bisa mengendalikan, dia tidak berubah, lingkungan berubah. Harga-harga meningkat, harga-harga berubah, dia tidak berubah. Gimana gitu cara kan? belinya? Nah, Kalau gimana? Artinya dia semakin mundur gitu loh. Betul. Semakin tertinggal. Nah, seharusnya dengan yang kita tidak menyadari sekarang tidak terlihat, misalnya kan tidak terlihat tapi terasa kenaikan harga-harga. Saya ini di industri kesehatan, asuransi kesehatan. Yang paling sering kita bahas adalah inflasi kesehatan. Obat Pak, obat. Ya, obat biaya rumah sakit. Kesehatan betul. Kita menyadari nggak? Oke, kita sangat bersyukur dan sangat beruntung.
kita dapat fasilitas di cover dengan asuransi kesehatan. Tapi dari kitanya sendiri menyadari nggak? Jangan itu dianggap taken for granted Yes. atau diterima begitu saja. Kita menyadari nggak bahwa ada kenaikan-kenaikan, artinya untuk bisa mencapai itu pun kita harus berubah. Sebagai leader, kita harus lebih cepat dari lebih dulu dari suatu kejadian. Sebisa-bisanya karakteristik leader itu adalah stay ahead. Dia duluan. Kita sering mendengar satu langkah di Satu depan. langkah, one step ahead. One step ahead. Jadi kita kalau sebagai leader, apalagi memimpin perubahan, not just one step, but more than one steps ahead in a change gitu. Kita harus lebih dulu dari perubahan itu. Makanya kembali tadi, kita meng-create our own game. Kita menciptakan perubahan itu supaya kita bisa duluan. Kita sudah berubah, orang baru terbelalak gitu. Semangat ya dengerinnya. Ya. Semangat banget. Nah, jadi terus terang saya juga sangat terkesan dengan gak apa-apa kan kita merefer asal jangan pesaing kita kan gitu. Semen Padang gitu kan. Apa yang kita ketahui tentang Semen Padang? Kalau Semen Padang itu jauh sebelum saya pernah mengunjungi Kota Padang, saya sudah mendengar kami telah berbuat sebelum orang lain berpikir. Wow. Artinya apa? Dia sudah berbuat, orang lain mikir pun belum. Dia mendatangkan orang dari masa depan kali ya. Iya, dia mendatangkan. Nah, itu bagi saya itu sesuatu yang inspiring. Betul. Dan selalu saya ingat, dia sudah berbuat. Dia sudah melakukan ini, melakukan itu, orang lain belum berpikir gitu. Nah, itu juga mungkin bisa menginspirasi kita. Kami sudah berbuat, orang lain belum berpikir katanya. Oke, jadi dia nggak mau tuh jadi followers, dia maunya jadi leader. Pokoknya aku yang pertama. Iya, benar sekali. Betul. Aduh, insight banget loh benar-benar. Gimana? Realita-realitanya banyak banget kalau ngomongin sama Pak Mario tuh yang bisa dijelasin Benar, gitu ya. Karena pengalamannya sudah banyak gitu ya. Bahkan Pak Mario ya kalau kita lihat realita-realita di sekitar kita gitu ya Pak. Kayak mall-mall di sebelah gitu kan. Itu banyak-banyak yang udah bisa dibilang hampir hilang ya gitu ya. Juga ada mall-mall yang masih bertahan gitu ya. Karena Gedungnya memang sih masih ada. bertransformasi gitu ya. Beradaptasi dan juga berubah gitu ya. Kayak gitu Pak gitu. Yang jangan-jangan dekat-dekat kaki kita ini. Iya gitu kan. Gitu. Kalau misalkan kita lihat mungkin ada yang udah sepi gitu, ada yang juga masih kayaknya wah banget, makin Betul. besar dan sebagainya gitu ya. Oke. Jadi berubah atau punah menurut kamu itu seperti Ya, itu pertanyaan yang menarik banget ya, Bu Clarita ya, karena untuk generasi milenial itu gimana sih caranya atau mempersepsikannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau generasi milenial gitu, mempersepsikannya atau mendefinisikannya, saya sebagai perwakilan itu adalah bagaimana kita beradaptasi atau juga bertransformasi, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena kan tadi ya, kalau misalkan sudah dipaparkan realita-realita dari Pak Marihot gitu ya, ya kita juga selaku milenial harus siap-siap nih untuk bisa berubah gitu atau bisa bertransformasi. Karena mungkin saat ini ya bapak-bapak ini yang akan bisa maksudnya merasakan ya gitu, tapi di masa depan ya mungkin kita juga yang akan bisa merasakan gitu kan. Efeknya nanti ke kamu juga. Iya betul kan. Lingkungan sekarang kan juga. Betul gitu ya. Kalau misalkan tadi realita kayak misalkan teman-teman yang udah masuk promosi atau teman-teman yang sudah sekolahnya lebih tinggi dan sebagainya gitu ya. Nah, saya coba ngambil contoh kayak misalkan yang hype belakangan ini ya, selain dari tadi ya, mungkin berada di sekitar kita. Contohnya kayak televisi ya, Pak Marihot ya. Kalau misalkan dulu ya kita nonton televisi aja nggak usah pakai ribet gitu ya. Dan sekarang dengan informasi dari Menkominfo yang terbaru, dengan jaringan digital gitu kan. Nah, televisi aja kita kalau mau nonton TV itu harus punya set-top box dulu. Gitu ya, atau enggak Smart TV. Iya, atau enggak minimal kita harus ganti ke Smart TV dulu. Padahal kalau dulu ya ingat banget aku waktu kecil naik ke atas genteng terus kiri kanan Iya. kayak nangkap angin apa gimana gitu ya. Iya, gitu loh. Gimana sih siarannya? Gitu kan. Nah, sekarang kita harus bisa melakukan perubahan itu ya. Kalau misalkan kita nggak ikut berubah gitu ya, kita nggak bisa ada hal-hal yang menyenangkan kayak nonton TV kan contoh untuk generasi milenial itu kan menyenangkan gitu ya. Nah itu kita nggak menjadi menyenangkan lagi gitu. Jadi akhirnya main game. Iya betul. Atau sekarang sebenarnya kita bisa masih nonton YouTube dan lain-lain gitu dan segala macam. Cuma kan
TV menjadi salah satu tempat yang kita untuk bisa having fun gitu ya. Nah, terus itu salah satu contoh yang perubahan itu menuju ke yang tidak menyenangkan dulu tuh ya. Tadi satu, kalau misalkan kita nggak ikut Tapi kamu berubah. suka Doraemon? Hah? Kamu suka Doraemon? Nah, itu salah satu yang kita tonton Oke. gitu. Oke, next. Oke, nah ini salah satu contoh juga yang menuju kepunahan Kepunahan. ya, atau hilang kalau misalkan kita nggak ikut berubah gitu ya. Indonesia di tahun 2020 gitu ya, kemarin kita menjadi salah satu negara yang terdampak pandemi COVID-19 Iya. gitu ya. Yang dimana kalau kita nggak berubah, kalau kita nggak beradaptasi, kalau kita nggak bertransformasi gitu ya, kita nggak mungkin dong bisa bertahan sampai saat ini gitu ya. Iya. Ada di sini ya, duduk di sini ya, Iya, dalam keadaan sehat. kita banyak loh yang harus berubah ya pada saat itu ya. Pola pikir, kebiasaan, Ya. pola hidup, pola kerja, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu pada saat itu ya, kalau misalkan kita nggak berubah, bukan cuma nggak menyenangkan ya, itu juga bisa berujung ke tadi ya, ke kematian ataupun ke kepunahan. Iya. Nah itu Bapak Ibu ya, maksudnya kita secara tidak sadar mungkin kita harus menyiapkan itu semua gitu, karena masa depan kita nggak ada tahu gitu ya. Tadi kita harus bisa mempersiapkan ya beberapa langkah gitu kalau misalkan memang itu terjadi. Itu sih, jadi bagaimana kita beradaptasi, bertransformasi, berubah, atau kita punah. Oke. Baik, nah ini pertanyaan untuk Pak Marihot nih Pak. Jadi kalau yang namanya perubahan itu tentunya nggak lepas dari dinamikanya ya Pak ya, benar ya? Jadi, nah sebagai Bapak nih, sebagai seorang leader kami gitu ya, gimana sih Pak cara misalnya kita menyikapi gitu as a leader gitu untuk leader sendiri dan timnya dalam menghadapi perubahan-perubahan itu sih, dinamika apa gitu dan kemudian how to overcome the situation itu sih, Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Sis Clarita. Jadi kalau kita melakukan perubahan, kita sudah ngeset impian gitu ya. Start with the end in mind. Kita sudah punya impian nih. Sudah punya cita-cita, sudah punya goal gitu. Untuk mencapai itu kita perlu melakukan perubahan. Nah, tetapi perubahan ini tidak serta-merta selalu smooth. Betul. Ada tantangannya. Ada Tantangannya apa? kerikil. Pertama, tidak semua orang mau langsung bisa berubah. Betul, iya. Pertama, dia tidak bisa melihat masa depan itu. Semua orang Iya, tidak bisa melihat. Sehingga ini what is it for me? Apa untungnya buat saya? Oke. Nah, orang kalau tidak melihat apa untungnya Untung buat dia, ruginya ya Pak, susah tetap dia ya. berubah. Pertama kali tetap dagang ya, Iya. ujung-ujungnya. Jadi apa namanya itu dia harus dia harus melihat dulu what is in it for me gitu ya. Apa untungnya buat saya. Nah, disinilah peran leader harus bisa menggambarkan masa depan itu ke masa sekarang. Impian masa depan itu ke masa sekarang. Visualisasikan masa Jadi depan. divisualisasikan. Betul. Nah, oleh karena itu kita perlu dream, perlu di end di end in mind gitu ya. Nah, kemudian itulah cita-cita. Kita ini kan semua bergerak karena cita-cita. Kita berada posisi sekarang ini semuanya itu karena cita-cita. Nah, itu. Nah, kemudian tidak semua orang mau berubah karena tidak melihat. Tetapi ada juga orang sudah melihat tidak mau berubah. Karena apa? Dia merasa akan ada ancaman kalau dia berubah. Kalau perubahan itu dilaksanakan. Oh, ini nanti akan menghilangkan posisi saya, atau mengurangi kenikmatan saya, atau membuat yang sudah saya dapatkan menjadi hilang. Jadi misalnya jelek-jelek duluan gitu ya Pak, Iya. kayak gitu ya Pak. Karena ya itu tadi apa namanya itu kadang-kadang berita negatif itu atau situasi negatif itu lebih cepat menyebarnya. Padahal virusnya. hoax, padahal belum berarti benar ya Belum Pak. berarti benar. Nah, Kadang juga takut keluar dari zona nyaman, Pak. keluar dari zona Iya. nyaman, artinya dia sudah menikmati situasi atau kondisi sekarang, zona yang dialami sekarang. Ya. Nah, kemudian orang merasa sudah melihat, sudah tidak ada ancaman, tapi dia tidak mau berubah, gitu ya. Saya udah cukup dengan segini. Nah, itu bisa karena faktor mungkin dia sudah merasa nyaman di situ, tidak ada lagi yang perlu dia inginkan atau dia dapatkan atau dia berikan, gitu ya. Tidak merasa kekurangan juga. Tidak merasa kekurangan juga. Nah, tetapi disinilah peran leader. Pertama, apa namanya itu?
bagaimana seorang leader itu melihat dinamika atau tantangan yang mungkin terjadi dalam proses perubahan tersebut, atau dalam perjalanan tersebut, atau dalam journey perubahan tersebut. Nah, ini ada satu buku yang saya baca. Teman suka baca loh. Ya. Nah, ini judulnya Leading with the Heart, gitu ya. Ditulis oleh, agak susah nih baca namanya nih, Mike, bahasa apa nih ini? Bahasa apa Kak? Bahasa orang Polandia kali ini. Mike, terus Zuzuiski. Nah, tetapi dia pelatih itu basketball. Nah, jadi dia bilang gitu. Nah, ini saya ambil contoh dinamika perubahan itu dari ini dia pengalaman dia sebagai coach. Jadi kalau seperti dia ini di Amerika, jadi kalau di sana setiap pertandingan itu ininya tantangannya beda karena di sana ada 4 musim. Winter, autumn, summer, spring gitu. Jadi setiap musim itu beda tantangannya untuk bisa menang. Oke. Ketika musim dingin beda. Ketika musim kemarau beda. Padahal baju basket segini ya Pak. Kalau Iya. musim dingin. Nah, jadi tantangannya beda, latihannya beda. Semangat yang dipompakan juga beda. Betul. Nah, itu contoh sederhana bahwa dalam konteks reguler pun atau normal, perubahan itu sudah ada. Mungkin kita di negara kita ini sangat bersyukur ya. Perubahan itu nyaris tidak ada, walaupun ada musim hujan, musim ini gitu ya. Betul. Boleh dibilang rata lah gitu, nggak terlalu ini. Nah, tapi kalau di sana ternyata beda tantangannya. Benar banget sih. Nah, jadi itulah peran leader. Harus bisa menyesuaikan style of leadership-nya untuk bisa menyesuaikan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Jadi tidak oleh karena itu style seorang leader berubah. Itu kalau tadi perubahan cuaca. Nah, di kita ini perubahan apa gitu? Perubahan regulasi, perubahan apa namanya itu? Perubahan kompetisi lingkungan. Nah, ya contoh juga. Ini kan baru nih kita di sini, perubahan kantor. Ada nggak yang berubah dari sana waktu dari Menara Palma ke MIT? Gimana MIT? bro? Gitu. Ada Pak, ada pasti. Nah, nanti bisa dibilang. Artinya ada perubahan. Selalu ada perubahan ketika selalu ada dinamika dalam setiap perubahan. Perubahan itu tidak garis lurus. Tidak juga satu arah. Tidak gitu juga semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semudah membalikkan tangan. Nah, oleh karena itu, disitulah peran leader. Dia harus mengetahui apa kemungkinan dinamika atau tantangan yang terjadi dalam perubahan-perubahan tersebut. Ada satu perubahan yang harus dia menghadapi demonstrasi karena orang tidak setuju. Gitu. Ada orang yang melakukan sabotase. Kalau demonstrasi kelihatan, itu pun aja udah susah. Kalau sabotase tidak kelihatan tapi bisa menggagalkan. Nah, jadi dalam hal seperti itu, dinamika-dinamika ini, tantangan-tantangan ini, perubahan dalam perubahan itu harus dengan cepat diidentifikasi in advance, di depan atau sebelum kejadian. Itulah peran leader itu harus sangat penting mengidentifikasi apa dinamikanya itu. Sehingga dia bisa dengan cepat melakukan penyesuaian. Dalam proses perubahan kita perlu agile, lincah, dan juga melakukan adjustable. Jadi baik goal kita atau strategi kita atau gaya style kita harus disesuaikan. Betul. Nah, itu ininya. Saya pikir tadi style of leadership itu biasanya marah-marah, terus habis itu baik-baik, atau misalnya ada yang good cop, bad cop gitu ya. Tapi ternyata beda ya Pak. Jadi stylenya itu lebih kepada bagaimana adaptif, terus habis itu juga kita harus inisiatif membangun dalam berbagai keadaan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kita harus mengetahui apa yang ini. Jadi perubahan itu ya karena tidak selalu mudah. Gitu. Dan kita tidak selalu even jalur komando itu tidak selalu top down gitu, top down nggak selalu mudah gitu. Apalagi kita ya istilahnya kan cenderung demokratis, bisa apa namanya itu equal gitu ya. Kemudian kita ini juga bisa aja misalnya
Kita nggak selalu juga bisa melihat, biarpun dia katakanlah bawahan kita, dia ternyata anaknya atasan kita gitu. Maksudnya atasan kita di tempat lain gitu kan. Kita nggak bisa juga ini gitu. Jadi banyak hal gitu kan. Jadi takut negur deh. Nah, gitu. Jadi artinya banyak hal yang bisa kita ini gitu. Betul. Nah, itu ya peran leadernya tuh seperti itu, Mas Bayu. Nah, kalau pertanyaan kamu beda. Beda, Kamu siap. bukan dinamika perubahan. Oke. Nanti kamu pada satu saat nanti akan mendapatkan Ya, proses seperti bagaimana itu. ya sebagai leader dan dinamika perubahan yang harus disiapkan ya. Baik. Lebih kepada Bro Bayu ini gimana caranya menyikapi moving forward, Mas Oke. Bro Bayu ini. Mas Bro Bayu ini kan sebenarnya memang generasi milenial ya. Ya, Generasi betul. milenial tuh ibaratnya orang-orang termuda yang ada di Mandiri In Health. Nah, tentunya kalau misalnya ada perubahan itu pasti tadi tuh soal pindah kantor aja. Ada ketidaksetujuan, ada mungkin nggak seneng gitu ya. Nah, terus sebenarnya gimana cara menyikapinya? Terus habis itu juga tentunya kan tadi karena kamu generasi yang paling muda, kamu akan bertemu dengan para senior-senior kamu kan ya. Gimana caranya supaya kita tuh tetap dalam satu visi, satu tujuan membangun Mandiri In Health. Tetap Nah, bisa sejalan dan bisa berkolaborasi ya ke depannya dan bagaimana sikap kita gitu ya untuk Betul. menghadapi hal itu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu gitu ya, Bu Clarita. Jadi kalau kita ngomongin terkait dengan dinamika perubahan, terus ya moving forward ke depan dan bagaimana sih pendapat saya selaku generasi milenial itu menghadapi ketidakselarasan gitu. Bagaimana caranya kita untuk bisa sejalan lagi ya. Jangankan di suatu organisasi yang ibaratnya punya rules atau aturan ya. Di kita aja di kehidupan pribadi atau di rumah aja gitu ya, kakak adik sering berdebat gitu ya. Oh gitu ya. Kita Nggak damai-damai aja di rumah. Iya. Pasti ada riak-riak. Pasti ada biasanya kan kita punya tujuan nih ke depan kita mau ngapain gitu. Pasti juga ada perdebatannya gitu ya. Nah, di dunia organisasi atau profesional memang mungkin ada aturannya sendiri ya, ada rules-nya bagaimana gitu. Nah, kalau pendapat saya pribadi, generasi milenial itu ada dua cara gitu. Ada yang dilakukan secara formal maupun juga informal gitu ya. Nah, kalau secara formal ya Bapak Ibu biasanya kita itu lebih ke brainstorming ya, atau bagaimana musyawarah dan mufakat Bapak Ibu semua ya. Gimana generasi ya, tapi nggak apa-apa. Iya, musyawarah gitu. mufakat dikedepankan Yes, gitu ya. Karena kan kita tuh generasi milenial punya ide-ide kreatif gitu loh. Punya ide-ide kreatif, punya inovatif yang baru yang mungkin ya sebenarnya sudah bagus gitu ya, tapi belum tentu lebih baik gitu ya. Terus juga kalau misalkan sudah baik, dapat kritikan dan masukan, ya kita harus open minded dong gitu ya. Kita harus open minded dan kayaknya ada juga yang lebih sempurna gitu. Itu bisa aja gitu karena ya sesuatu yang kayak gitu tuh anak generasi milenial tuh kayak dapat masukan baru, dikasih arahan, senang-senang aja. seneng, terenyuh gitu suara hatinya tuh terenyuh gitu. Gitu ya. Nah, itu dari yang segi formalnya ya. Nah, kalau segi informalnya, nah biasanya saya paling suka nih kalau yang informal gitu ya. Kalau yang informal mungkin teman-teman milenial gitu ya atau rekan-rekan kerja di sini ya, kalau misalkan pulang selepas dari kantor gitu ya, suka nongkrong dulu, kumpul-kumpul dulu gitu ya. Hari tertentu aja, jangan tiap hari juga gitu ya. Ya biasanya kita hangout gitu ya. Terus juga dinner, lunch dan sebagainya, main. Bahkan kalau misalkan di Mandiri In Health itu ada klubnya gitu ya. Setelah pulang kerja itu kita ikut klub dan segala macam buat bonding. Sebenarnya itu simple gitu ya buat generasi milenial gitu ya. Tapi itu berimpact buat kita. Di dunia kerja kayak nanti kalau misalkan kita diajak ya kita bisa ikut selaras. Karena ada wadahnya gitu loh. Ada tempat buat kita, yuk setelah ini kita ngobrol, nongkrong, kita olahraga bareng yuk. Itu buat generasi milenial untuk bisa ikut untuk sejalan dengan hal-hal seperti itu, kita pasti oke. Jadi tadi tuh ya aku yang menangkap dari generasi milenial adalah simple. Sebenarnya kita kalau diajak ya kita mau. Iya, betul. Ibarat panggungnya aja. Tinggal kasih hal-hal yang menyenangkan aja, happy, fun gitu ya. Semua hal harus dianggap menyenangkan. Yes. Oke, Pak Marihot nih Pak. Jadi peran leader itu kan
sangat vital dalam suatu organisasi ya. Nah, terus habis itu, Bapak juga saya senang banget Bapak tuh suka baca, dapat insight-insight buku-buku. Nanti kalau bisa pinjem juga, Pak. Benar, panutan generasi milenial kan sekarang bacanya lewat Iya, bacanya lewat handphone. Bahkan Oke. ketemu wah bukunya tebel banget ya. Nah. Tadi luar biasa loh, tadi dibawa ke sini kayak Ya, langsung ya, wow. langsung. Gitu. Iya. Boleh, Nah. boleh. Nah, gimana nih Pak? Jadi kiat-kiat Bapak boleh Pak, Bapak misalnya ada satu buku yang Bapak memang jalani selama ini gitu ya, atau memang misalnya Bapak sudah punya kiat khusus yang sudah terpatri di dalam hati, beginilah cara saya untuk maju dan menjadi leader gitu, dan leadernya juga leader yang sukses, gimana nih Pak? Ya, jadi memang untuk leadership style itu itu kembali lagi itu pun berubah dan berkembang. Oke. Nah, karena perubahan itu kan tidak monoton, Yes. tidak satu arah dan kompleksitasnya juga berubah, umumnya meningkat, gitu ya, karena tantangannya juga meningkat. Betul. Nah, jadi drive-nya atau tensionnya juga meningkat. Oleh karena itu kita juga harus kalau bahasa ininya itu stay relevant, gitu ya. Artinya kita harus selalu nyambung, Ya. gitu ya, selalu bisa menyesuaikan diri gitu. Ya. Nah, untuk bisa menyesuaikan diri itu tentu kita punya beberapa cara-cara untuk bisa berubah. Nah, kita bekerja di organisasi, menurut saya seperti di Mandiri Health ini suatu organisasi yang saya pendatang baru di sini, tapi saya tahu ini organisasi yang sangat bagus. Sudah banyak disediakan buat kita untuk pengembangan diri kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk masa depan kita. Tetapi di organisasi manapun, tidak semuanya kebutuhan itu bisa kita dapatkan. Oke. Apalagi kalau kita pingin stay ahead, kita pingin lebih dulu. Nah, artinya kalau kita semua sama-sama disediakan di sini, kita mungkin stay ahead dibanding yang lain, organisasi lain. Tetapi di antara rekan-rekan kita belum tentu stay ahead. Ya, walaupun Mandiri Health tuh kan katanya leading ya Pak ya, tapi apakah kita tetap stay leading? Gitu ya, Pak? Artinya kalau kita berbicara pribadinya, apakah misalnya dibanding yang lain kita stay leading atau stay ahead di depan, tetapi di sesama Laskar Tangguh Mandiri Health, apakah kita leading gitu? Nah, oleh karena itu kita juga perlu memperkaya kemampuan kita supaya kita tetap agile, supaya bisa tetap adaptif. Adaptif ini salah satu core value dalam akhlak ya, akhlak BUMN, gitu kan? Di BUMN kan ada core value akhlak, yang terakhir itu ada adaptif. Nah, jadi supaya bisa seperti itu, ya kita harus mengisi hati kita, mengisi pikiran kita. Ya salah satu cara yang bisa kalau saya ditanya adalah salah satu yang bisa saya lakukan, setiap kita itu punya hobi gitu. Nah, kebetulan hobi saya itu membaca, dan juga membaca itu tidak harus hanya dari buku. Membaca dalam tanda petik mendengarkan dari para ahli atau yang sudah ahli, yang sudah berpengalaman, itu juga kita bisa menyerap. Karena tidak semua orang bisa menulis buku. Ya. Nah, jadi saya juga saya ingat sekali waktu kuliah pasca sarjana bikin paper, salah satunya tentang asuransi. Sudah saya baca beberapa buku, nggak nyambung-nyambung, nggak masuk-masuk. Tapi kalau Bapak ngomongin bisa nih Pak, lancar sekarang. Gitu. Nah, ketika itu karena ini tugas harus kita kerjakan, akhirnya saya cari cara, ada yang bisa menghubungkan saya dengan salah satu dirut asuransi ketika itu. Sharing knowledge. Nah, jadi saya langsung minta waktu, nanya, dia cerita, baru nangkap, kemudian dari situ saya dapat kerangkanya, baru bisa saya baca bukunya. Artinya dia tidak menulis buku, tetapi banyak pengalaman. Itu yang namanya tacit knowledge. Pengalaman atau keahlian yang tersimpan di dia berdasarkan pengalamannya. Nah, kita juga, saya yakin, untuk misalnya di sini ada Pak Tommy, ditanya mengenai SDM, mungkin Pak Tommy belum nulis buku, tapi pasti banyak pengetahuannya tentang pengelolaan SDM. Pak Jogi, atau siapa lagi di sini ada Bu Wati, gitu.
Nah, kita ini punya, siapapun kita itu punya tacit knowledge gitu. Nah, begitu juga di teman-teman yang lain dari divisi-divisi Yangan, Pelkes gitu ya. Jadi pasti Semua ada. itu adalah sumber-sumber ilmu pengetahuan ya, Pak ya. Jadi jangan malu untuk belajar dari ahlinya, selain untuk membaca sendiri, sehingga kita juga supaya dalam setiap hubungan atau interaksi itu baiknya kita ada, kalau namanya itu healthy relationship itu Healthy relationship. sebenarnya harus ada saling timbal balik. Kalau kita mendengarkan, menerima, menerima, kita juga harus ada memberi. Baik. Nah, memberinya itu ya apa yang bisa kita beri? Ya misalnya seperti ya yang karena kita baca, kita alami sesuatu yang baru, yang berguna seperti itu. Nah, Betul, itulah betul. cara untuk kita bisa apa namanya itu berubah. Nah, kalau boleh saya berbagi pengalaman, mungkin ya kalau teman-teman di sini lihat sini, mungkin saya agak bisa berbicara lah gitu ya, agak berani gitu. Nah, agak ini gitu. Tapi kalau dilihat dulu, saya itu ingat sekali ketika mahasiswa, saya itu gagap takut berbicara di depan umum. Benar, gagap dan orang nggak ngerti apa yang saya bicarakan gitu. Tapi kemudian ya karena saya pikir apa Berubah namanya itu, tadi, kalau nggak berubah, ya gimana? saya seperti itu, gagap. Udah pegang ijazah tetap aja gagap gitu kan. Iya. Nah, padahal salah satu kemampuan seorang leader dalam memimpin perubahan adalah kemampuan berkomunikasi. Betul. Nah, tidak ada perubahan yang berhasil tanpa komunikasi yang efektif dari seorang pemimpin. Komunikasi, bagaimana komunikasi yang efektif? Itu bisa menjadi menginspirasi tim untuk bergerak maju, untuk menggugah emosinya, mengeluarkan kemampuan terbaiknya, untuk sama-sama bersikap militan. Nah, jadi kemampuan berkomunikasi itu adalah kunci penting seorang leader di level apapun untuk bisa berhasil memimpin perubahan, leading change. Nah, jadi dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, dia bisa bercerita apa impian itu, apa the end in mind itu, apa cita-cita itu. Jadi di salah satu poin selain komunikasi, salah satu kunci keberhasilan dalam leading change adalah to communicate a shared goal. Artinya cita-cita kita itu kita bagikan kepada tim member supaya bisa memahami dan melihat gitu. To share our goal. Jadi kalau orang sudah sama to share our dream, to share our vision gitu ya. Jadi menjadi tujuan, target, menjadi cita-cita bersama. Itu harus dilakukan dengan komunikasi yang efektif. Nah, salah satu juga kunci keberhasilan dalam memimpin perubahan, melakukan perubahan, seperti tadi leading with the heart itu adalah communication dan to care, ya, to care the people around us, memberikan perhatian kepada tim member, rekan kerja kita atau siapapun di sekeliling kita. Karena keberhasilan itu tidak bisa kita capai hanya dengan sendiri, walaupun Betul. kita Superman. Jadi tim ya Pak, tetap penting. Tetap penting, sangat penting. Betul. Tim tadi ya. Kita kebersamaan dalam satu tim itu sangat penting gitu. Dan di situ peran leader, care-nya itu bisa memberikan semangat, bisa memberikan perhatian, bisa memberikan dorongan. Nah, untuk bergerak maju, untuk berlari cepat, atau merayakan kemenangan-kemenangan dalam satu perjuangan, kemenangan-kemenangan kecil itu harus tetap juga kita rayakan. Amin. Gitu. Bersinergi ya Pak, satu sama lain gitu. Via komunikasi aja tuh padahal ya. Belum tindakan, baru komunikasi. Gitu ya. Komunikasi. Nah, jadi kemudian kalau kita komunikasinya efektif, kemarin seperti yang saya ceritakan tadi, di waktu acara co-creating future leader, Mandirian Future Leader,
Ada salah satu pembicaranya dari INSEAD Prancis, Profesor Hamir apa gitu ya, Profesor. Waktu openingnya dia bilang bahwa untuk terkait perubahan juga, dia bilang kalau kita saling memiliki trust yang baik, kita bisa mendapatkan hasil kerja yang kita harapkan atau lebih baik dari yang kita harapkan. Jadi faktor trust itu juga sangat penting dalam leading change. Jadi trust tercipta kalau ada komunikasi yang baik antar pemimpin dan tim membernya. Gitu. Jadi Gitu. trust itu mendorong perubahan juga ternyata. Trust sangat mendorong perubahan. Ya, betul. Oke. Aduh, menarik banget nih Pak, insight dari Bapak gitu ya. Betul. Saya juga Betul ya? Jadi kita harus belajar komunikasi Yes, saat betul. ini. Jadi ya, sisi Pak. komunikasi juga Baik. tadi tuh ya, saya juga belajar dari Pak Mariot bahwa pengalaman itu adalah pembelajaran yang paling berharga gitu ya. Jadi saya selaku generasi muda ya Pak Mariot, saya izin ya belajar buat sama Bapak gitu supaya saya dapat juga pengalaman-pengalaman gitu. Supaya kalau misalkan saya takutnya ke depan punya rencana nggak jatuh dulu nih Pak ya. Jadi di-sharing dulu ilmunya, pengalamannya ke saya gitu supaya nanti ke depannya. Ya Pak. Iya, Yes, itu betul. sekolahnya nggak ada yang nggak jatuh. Oh iya, mesti harus jatuh dulu dong berarti. Ya Nah, ampun. ini juga mumpung dibilang jatuh gitu Iya. ya. Tuh. Jatuh itu juga menunjukkan jadi dalam leading change, seorang leader itu harus menunjukkan sifat resilience, Resilient. daya tahan. Kalau di Jepang itu namanya ganbate. Kan berarti udah Semangat terus. Artinya apa? Ganbate itu artinya itu sama dengan rumus anak-anak berjalan. Hmm. Kita siapa yang sudah punya anak di sini? Kan dia kan mau belajar jalan itu. Dia jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi. Kenapa dia bisa berjalan? Akhirnya ini. Mencoba terus Pak, karena ada goals di depannya gitu ya. Dia bisa berjalan, bangun lagi karena ada dia pengen jalan dan pengen bisa mencapai goalsnya. Biasanya Ya, gitu. itu benar sekali. Kalau kita bikin dalam formulasi sederhana matematika apa? Kenapa dia bisa jalan? karena ada aksi, nanti dia akan bisa mendapatkan suatu reaksi. Bisa juga kayak gitu. Rumusnya sederhana. Dia melakukan N+1. Dia berdiri lebih banyak satu kali daripada jatuhnya. Oke. Kalau dia jatuh 2 kali, dia berdiri 3 kali. Kalau dia jatuh 5 kali, dia itu berdiri 6 maksudnya. kali. N+1 itu ganbate. Nah, melakukan terus upaya lebih banyak dari kegagalan yang dialami. Jadi kalau kita gagal, bisa aja kita lebih banyak lagi, upaya lagi, jadi mastering ya Pak ya. Iya. Bukan mastering kegagalan, tapi bagaimana cara supaya kita terus lebih overcome, banyak jadi bisa jalan berdiri berlarinya. beneran gitu. Betul. Jadi kalau siapa kita di sini yang gagal, dia tidak melakukan lebih banyak upaya daripada gagalnya itu. Jadi jangan Kalau dia gagal, tidak gagal berhenti. gitu, jadi kalau dia sudah mencoba 5 kali belum berhasil, berarti dia cuma 5 kali mencoba, bukan 6 kali. Gitu. Betul. Berarti saya jangan sampai takut untuk jatuh ya Pak, tapi adalah takut jangan bangun lagi gitu ya. Tapi kalau udah jatuh yuk bangun lagi, coba lagi terus ya sampai mendapat pengalaman yang seperti Bapak. Oke, thank you banget Pak. Masukannya luar biasa loh ini narasumbernya. Jadi di leading change itu kita juga itu tadi sebagai pemimpin berapa kali kita jatuh, berapa kali tim kita jatuh, disitulah dia perlu menyemangatin, memberikan dorongan. Dan menunjukkan sikap atau karakter bahwa pantang menyerah, resilience-nya kuat, stamina-nya kuat, dan juga itu tadi kalau orang Jepang bilang ganbate, dan kalau di buku itu ada namanya adversity question. Adversity question. Kalau kita kan ada apa itu? IQ. EQ, emosional. Quotient. Baru ada juga SQ, bukan spiritual gitu. Quotient. Tapi ada satu lagi adversity question. Adversity itu penolakan, kejatuhan gitu. Kalau kita ditolak, ya rumusnya supaya berhasil, lakukan 1 kali upaya lagi daripada jumlah kita ditolak. Jadi itu menunjukkan daya tahan kita juga.
gitu. Nah, ini sebenarnya semua semua apa ya, semua lini kehidupan ya, Bro. Dalam percintaan, dalam perkantoran, ya kan? Semua Bagaimana kita semua maju, aspek masuk. semua aspek masuk. Jadi nggak apa-apa. Jadi Iya. kalau gagal itu tadi supaya nggak gagal, enggak. Justru kegagalan itu adalah benar-benar memang pelajaran juga Yes. gitu. Dan itu yang mendorong diri kita supaya lebih Supaya bisa tinggi, jadi leader juga lebih yang kuat, bagus ke depannya gitu lebih kan. serius, ya gitu ya. Nah, jadi makanya soal penolakan nih, kamu kan udah dapat insight nih. Iya, Nah, penolakan betul. itu sendiri buat kamu tuh gimana sih? Oke, Ada ya nggak jadi di generasi milenial yang gitu? ya jadi sebenarnya kalau misalkan tadi ya masukan-masukan dari Pak Marriott sebenarnya memang itu bagus semua gitu ya. Tapi memang namanya generasi milenial ya Pak ya, kadang kalau untuk berubah jadi yang lebih baik biasanya ada resisten-resistennya dulu nih ya Pak ya. Karena apa ya, nggak langsung serta-merta menerima, juga nggak juga langsung serta-merta menolak gitu ya. Jadi memang ada beberapa faktor gitu. Ada beberapa faktor yang sekiranya apa ya, menjadi poin pertimbangan sebagai generasi milenial kenapa harus menolak gitu ya. Jadi biasanya nih ya, kalau generasi milenial biasanya karena faktor kebiasaan gitu ya. Selain faktor kebiasaan ada faktor rasa aman gitu ya. Terus ada faktor ekonomi juga gitu. Ada persepsi dan juga ketidakpastian gitu. Karena generasi milenial itu kayak udah biasa gitu ya, udah day by day itu kayak gini gitu ya, udah apa daily-nya tuh gue harus ngerjain A gitu, terus tiba-tiba datang, oh kita harus berubah jadi B ya, kita kalau misalkan mau ke depan kita harus berubah, harus leading-nya seperti apa. Nah, Ada rasa udah posisi enak nih gitu loh, ya ngapain harus berubah, kadang suka seperti itu ya. oke. Dan juga kalau anak-anak generasi milenial tuh biasanya hitung-hitungan faktor ekonomi. Kalau saya berubah gitu ya, misalkan contoh kayak perubahan gedung, aduh ini saya harus naik, Pak, perubahan saya itu akhirnya nih. saya harus naik kereta. Habis naik kereta ketemu macet, naik apa lagi? Ah, Kan oke. yang harusnya ekonominya buat ya buat hangout, buat ngopi-ngopi dan sebagainya gitu kan. Kadang ada yang berkurang gitu ya, atau Ada yang tersentuh berubah lah ya, gitu, ada yang betul. berubah. Ada Nah, dari jadi kebiasaan-kebiasaan. persepsinya kita tuh udah kayak udah males duluan gitu, udah negatif duluan. Jadi persepsi dan ketidakpastian terkait dengan perubahan itu menjadi faktor yang memang generasi milenial itu mempertanyakan itu, sehingga menjadi penolakan Oh, jadi gitu. pertama questioning kenapa, karena nggak Yes. dapet jawabannya atau nggak bisa beradaptasi, akhirnya melakukan penolakan gitu ya, mungkin Iya, gitu ya. betul. Nah, Pak Marriott ini kan kalau dari sisi milenial tadi kita apa namanya pada dirinya gitu ya, kita memfokuskan pada dirinya. Tapi kalau misalnya dari Bapak tentunya nggak diri Bapak dong penolakan, tapi ada nggak sih Pak memang di dunia ini gitu yang penolakan itu sebenarnya bukan datang dari people-nya, tapi memang organisasinya sendiri yang menolak untuk berubah gitu ya Pak? Artinya organisasinya Betul. dia menolak berubah itu. Iya betul. Kira-kira terus kemudian kenapa sih dia padahal kan ya kayak tadi, kayak Mandiri Health walaupun kita leading sekarang tetap harus inovasi, perubahan-perubahan supaya kita nggak tertinggal gitu Pak. Iya, ini menarik ini. Apakah dari organisasinya menolak berubah gitu? Iya. Saya pikir ada juga. Nah, jadi saya kebetulan senang makan juga gitu ya. Nah, jadi itu ada rumah makan, ada restoran, dia nggak berubah. Artinya nggak berubah, dia mempertahankan Cita rasa situasinya itu seperti apa adanya dari dulu sampai sekarang, dan dia juga tidak mau mengembangkan. Nah, artinya itu memang serve a very nice market gitu. Artinya ya dia dengan seperti itu pun sudah merasa cukup. Nah, dia mempertahankan pengunjung-pengunjung setia. Nah, tetap itu ada di Jakarta, ada di tempat lain ada. Nah, dia juga tidak mau seperti yang lain langsung buka apa namanya itu jaringan atau memperluas atau seperti apa. Nah, itu kan tergantung yang punya jadi ya. otentikasi dia malah yang membuat jadi dia bertahan tergantung ini apa memang dia itulah yang dia inginkan. Dia cukup dengan seperti itu pun dia mungkin merasa kalau saya share ke yang lain, resep rahasia saya ini diketahui orang. Ciri khas juga biasanya ya. Resisten, Gitu. benar. Nah, jadi mungkin Takut dia kontak. ini. Nah, jadi ada juga seperti itu. Tetapi kita tidak, itu sudah kita tahu umurnya. Gitu kan? Paling sepanjang usia yang punya, itu pun kalau dia masih sehat.
syukur-syukur dia masuk asuransi Mandiri Health gitu kan. Gitu. Tapi kita tidak hidup dalam organisasi seperti itu. Kita dalam organisasi yang besar, yang maju, yang juga dibutuhkan oleh lingkungan kita, badan usaha kita, stakeholder kita, pemegang saham kita. Jadi apalagi seperti ada dari buku juga saya baca The Psychology of Money, ada dua yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Kesehatan dan keuangan. Nah, tapi itu pun berubah. Kesehatan ketika bayi lain yang diperlukan. Ketika anak-anak lain. Ketika sudah bekerja lain. Kebutuhan gizinya, obatnya. Nah, kemudian ketika udah usia pensiun lain kebutuhannya. Nah, tapi di setiap kebutuhan itu keuangannya juga dibutuhkan. Dengan jumlah yang berbeda. Betul. Gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu, karena kita juga dalam lingkungan yang berubah, lingkungan yang dinamis, lingkungan yang bergerak, ya kita juga harus berubah. Kita tidak pingin di tempat seperti yang tadi, gitu kan? Nah, jadi kita pingin selalu stay relevant in the market. Artinya kita selalu dibutuhkan atau selalu dicari. Bagaimana caranya? Ya banyak, gitu ya. Nah, jadi artinya kita juga di sini perlu melakukan perubahan-perubahan tersebut. Nah, di sini saya juga ingin share satu leadership style ya, yang perlu dikuasain oleh seorang leader. Nah, kemarin itu salah satu pembicara itu di acaranya co-creating Future Leader Mandirian Future Leader. Selain Pak Darman Junaidi ada Direktur Utama, ada Pak Agus Duyandaya, Direktur SDM, ada juga Pak Kartiko Wairatmojo, Wamen 1 BUMN. Nah, di situ beliau juga menggambarkan leadership style. Pak Tom ini aktif itu di Forum Human Capital BUMN ya. Nah, jadi di situ ada apa skill yang diharapkan oleh perlu dimiliki seorang leader untuk bisa berhasil memimpin perubahan. Nah, pertama yang dikatakan kita harus memahami sectoral skill, technical sectoral skill. Artinya kalau kita seperti ini, di industri kesehatan, kita harus memahami in detail. Dan kita tidak cukup hanya di bidang kita. Yang Pelkes untuk Pelkes, yang Yardis hanya Yardis, kantor pemasaran hanya pemasaran, tetapi semua detail-detail. Gitu. Saya orang baru di sini, saya juga harus belajar detail. Ini sama-sama industri keuangan, perbankan, dan asuransi. Tetapi aja sudah beda. Saya tadi siang menghabiskan waktu selama 2 jam lebih dengan Bu Tiwi, Bu Esti, belajar secara detail itu asuransi. Bagaimana laporan keuangannya. Nah, sebelumnya dengan Bu Dese, ada juga dengan Bu Ambar, sama yang lain juga, menyusul juga yang lain. Saya dalam posisi saya sekarang, saya juga harus memahami detail. Gitu. Betul, Pak. Nah, jadi technical skills itu harus dimiliki, harus dikuasain. Nah, kemudian yang kedua, managerial skills atau disebut sini functional management skill. Jadi harus di managerial ini kita harus merencanakan, memonitor sudah sampai mana. Kemudian kalau ada targetnya sudah tercapai atau belum. Kalau belum, kenapa? Kemudian yang ketiga yang menarik ini adalah leadership skill. Kita harus menguasai stakeholder management. Stakeholder management ini tadi sudah saya katakan, kita tidak bisa bekerja sendiri, mesti tim. Tetapi di luar kita juga ada hubungan-hubungan kita. Regulator, pemberi izin, pemegang saham, customer, asosiasi, seperti itu. Nah, di sini ada satu yang menarik. Jadi di leadership skill itu kita harus bisa menginspire. Harus bisa mengenergize. Dan ada satu lagi yang disebut ambidextrous leadership. Ambidextrous leadership itu adalah, kalau teman-teman paham ya, ambidextrous itu orang yang memiliki kemampuan sama tangan kiri dan kanan, kikan. Kikan. Ya, biasanya orang punya kemampuan lebih tangan kanan.
ada juga yang kidal. Tetapi Ini orang bisa punya dua-duanya. dua, kemampuannya Balance. sama. Nah, itu artinya dia harus bisa dari mulai Ambidextrous. merencanakan sampai mengeksekusi. Tidak hanya merencanakan atau tidak hanya mengeksekusi. To explore, to explore and to exploit. Eksploratif dan eksploitatif. Mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Eksploitasi dalam konteks positif ya. Itu. Nah, itu ambidextrous leadership. Jadi kita tidak bisa hanya cuma merencanakan gitu, atau mengeksekusi. Nah, kemudian kita juga sebagai leader yang keempat itu strategic attitude. Tadi sudah saya sebutkan harus ada resiliensi, harus ada courage, keberanian, dan ada grit. Grit itu apa ya? Sifat untuk apa ya? Berani. Gabungan lah ya, Greetings. berani tahan banting, berani mengambil resiko, risk taking seperti itu. Nah, jadi kemudian keinginan untuk mencapai yang terbaik. Nah, jadi itulah karakter yang diperlukan seorang leader untuk memimpin perubahan supaya potensi atau probabilitas berhasilnya itu tinggi. Nah, jadi kita harus memiliki sifat-sifat atau karakter tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Sis Clarita. Wah, luar biasa ya. Bro Bayu senang dong pasti punya pemimpin seperti Yes. Pak Mariot ini ya. Banyak ilmunya dan juga tadi ya banyak pemaparan yang sepertinya ya untuk generasi mana agak wah itu bahasa baru lagi tuh ya, ilmu baru lagi yang dimana kalau misalkan iya betul yang tadinya mungkin sebagai generasi sih kalau iya orang ambidextrous ya kadang-kadang kan tangan kiri kita nggak semampu tangan kanan kita mungkin betul. tapi karena jarang digunakan. Tapi kalau digunakan saya pernah dulu nonton film ada tuh orang bisa ngetik kiri kanan gitu. Ini benar-benar Kemampuannya pasti udah luar biasa tuh. Ada juga banget, ya. Pak. Ada Pak. Bisa ini. Iya. Oke, one last question nih Pak. Tadi kan juga memang Bapak juga kalau udah dari cerita-cerita Bapak gitu ya, dan terus habis itu pandangan-pandangan Bapak, kita yakin Bapak tuh udah pemimpin yang memang berakhlak gitu ya. Nah kemudian sekarang juga ini Pak, last not but least gitu, ada kita VUCA era dan AI gitu ya. Nah dalam hal ini kan VUCA dan AI ini tentunya ada kayak apa namanya? Mata uang. Betul, Ya, dua sisi mata uang. Ada yang dia bisa menghambat, terus habis itu juga bisa juga opportunities, bisa juga ancaman gitu ya. Jadi bagaimana Pak kalau misalnya menurut Bapak terkait dengan pertanyaan ini gitu ya Pak, bagaimana sekarang dengan dinamika perubahan dua hal tadi? Ya, jadi mengenai VUCA ya, kita tahu bahwa VUCA itu vulnerability, uncertainty, complexity, and yang terakhir itu Volatility, ambiguity ya. Jadi volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Yeah. Nah ini intinya semua membuat kita berada dalam, kalau kita tidak siap, membuat kita serba khawatir, serba cemas, serba ketakutan, gitu ya. Tidak tahu mau berbuat apa. Itulah efek dari semuanya ini. Nah jadi menghadapi ini, kemarin juga saya saya kembali merefer kemarin presentasi dari INSEAD itu, ada profesornya. Jadi ini kan semuanya menunjukkan kompleks masalah, kesulitan gitu ya. Nah, jadi dia malah merefer ini dalam aksara Chinese gitu ya. Bahwa dalam setiap kesulitan itu bisa dilihat dua sisi. Bahaya dan kesempatan. Nah, jadi itu selalu dua sisi. Nah, kemudian saya pernah ingat juga, nasabah saya dulu juga seorang businessman, pengusaha properti, dia selalu bilang, uang itu selalu dua sisi. Nah, jadi ada depan, ada belakang. Artinya itu, kenapa itu bisa dua sisi? Memang faktanya dua sisi. Tetapi sisi mana yang kita pilih, itu tergantung kita. Oke. Nah, jadi kembali lagi, ini masalah cara pandang.
Kalau kita menganggap itu masalah, masalah yang keluar. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai suatu kesempatan, kesempatan yang datang. Gitu. Bagaimana kita menyikapi ya, Ya. Pak, dari hal itu semua ya. Bagaimana kita menyikapi, makanya kemarin opening dari Profesor Insyad itu adalah change the mindset. Nah, jadi sebagai leader juga, teman-teman di sini di level apapun ini kan leader nih. Ya. Nah, pokoknya L berapapun kita leader. Oh. Gitu. Ya, pokoknya kalau belum dapat L, ya pokoknya kita leader. Paling tidak untuk diri kita sendiri kan. Betul. Gitu. Jadi jangan pesimis teman-teman. Kalau belum masuk L gitu ya. Atau baru L4. Nanti kan L3, L2, L1 gitu. Itulah impian juga kan. Nah, jadi bagaimana kita menyikapin tergantung cara pandang kita. Nah, sebagai leader, kalau ada masalah, kita jangan datang dengan masalah saja. Tapi harus datang dengan solusi. Gitu. Jadi itu juga cara pandang. Cara pandang kita selalu, kita harus bisa to find the positive aspect in every situation. Lihat positifnya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita berdayakan dalam situasi seperti ini. Kalau kita datang dengan masalah, yang datang masalah semakin banyak. Gitu. Tapi kalau kita dengan solusi, kita lupa masalahnya. Yang datang solusinya, yang datang kesempatannya, yang datang sesuatu yang positif. Dan kita juga lebih disenangin, lebih dibutuhkan seperti itu. Sehingga keberhasilan itulah fungsi pemimpin, bisa lebih cepat mencapai impiannya, impian organisasi, impian personalnya, impian pribadinya. Nah, jadi seperti itu. Ya, baiknya kita menempatkan diri kita sebagai pemimpin ya Pak ya. Jangan ya udah pemimpin ada sendiri. Nah, kita tuh belum menjadi pemimpin kayak bisa kayak gitu. Oke. Jadi demikian dulu mungkin bincang-bincang kita karena waktunya juga sudah diingatkan oleh panitia. Sebenarnya mau lebih banyak lagi nih Pak menggali nih ilmu-ilmu. Sebenarnya nggak kerasa Leader, loh, Pak. Sos, gitu. Ini kayak udah baru sejam, baru 30 menit tiba-tiba kok udah disuruh closing sama panitia ya. Sebenarnya banyak ya ilmu-ilmu dari Pak Marihot yang mungkin masih bisa kita diskusikan Betul, lagi, betul, tapi ya, masih ada season-season Ada. berikutnya ya. Dan kita punya Tenang ya. pemimpin Pak Marihot. Oke, jadi memang teman-teman sekalian dari tadi perbincangan tadi memang perubahan atau transformasi itu dibutuhkan, tapi jangan lupa ada dinamikanya. Kalau jatuh, Bangun lagi. bangun lagi. Jatuh lagi, Bangun lagi. Ganbati Coba lagi. kudasai. Ganbati kudasai ya. nah begitu ya. Jadi kalaupun misalnya kita milenial, siapapun kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman kita, untuk organisasi kita. Jadi siapapun, berapapun L-nya, Kita tetap leader. betul, kita adalah leader.